Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anis di pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke materi baru. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Siapkan alat tulisnya buat serileks mungkin agar kita dalam melakukan pembelajaran ini bisa rileks, santai, dan bisa masuk ke pikiran. Kayak gitu, jangan sepanang. Kita usahakan rileks saja. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, mungkin kalian jiwa-jiwanya sebagai seorang peneliti itu sudah muncul ya. Kok bisa Bu? Dari mana Bu? Kok Ibu bisa tahu kalau saya itu bisa menjadi seorang peneliti nantinya? Karena apa? Karena hal itu tuh bisa dilihat dari mulai kegiatan kalian sehari-hari, misalnya kayak kepo, tanya-tanya, pingin tahu kalian yang tinggi, antusias kalian untuk mengetahui suatu hal. Nah, itu sudah menjadi istilahnya bibit lah, sumber kalian bisa menjadi seorang peneliti nantinya, kayak gitu. Jadi itu sudah bisa menjadi suatu dasar kalian bisa menjadi seorang peneliti nantinya. Jangan sembarangan, seorang yang kepo-kepo itu sudah dia itu sudah kayak mempunyai modal awal sebagai peneliti, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Penelitian sejarah. Kegiatan penelitian yang menggambarkan berbagai hubungan yang benar-benar utuh antar manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-potong objek yang diobservasi. Yang namanya seorang peneliti, itu dia meneliti secara totalitas. Jadi nggak cuma sepotong-sepotong saja. Ketika dia mendapatkan suatu informasi, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia teliti, itu juga secara keseluruhan. Tidak memotong semaunya sendiri atau seenaknya sendiri. Misalnya kepo lihat temen, tadi malam dia pulang malam, pasti dia nongkrong sama anak-anak yang gak jelas. Gak boleh seperti itu. Kita gak boleh mendoktrin seseorang seperti itu. Harus diruntut dulu, kenapa sih kok dia pulang malam? Oh, karena mengerjakan tugas bersama Bu, tugas kelompok Bu, dan tugas itu harus diselesaikan besok pagi harus dikumpulkan. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh seuzon juga. Kita menjadi seorang peneliti itu peneliti yang netral kayak gitu. Jadi tidak melihat dia siapa, dia bagaimana orangnya, tapi kita melihat dari sudut pandang yang netral dan tidak boleh dipotong-potong. Harus objektif sesuai dengan fakta empiris kayak gitu. Tujuan penelitian sejarah. Nah, kalau kita tahu kenapa sih sebagian orang itu melakukan penelitian, buang-buang waktu di kepo-kepo atau meneliti sesuatu, biar apa sih fungsinya kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Mungkin kalian punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi jangan salah. Mereka yang mempunyai jiwa seorang peneliti, dia juga akan mendapatkan impact dari apa yang dia teliti. Tujuan penelitian sejarah menurut Jack R. Franklin dan Frankel dan Norman menyatakan bahwa para peneliti pendidikan sejarah itu melakukan penelitian sejarah itu tujuannya untuk satu, membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi atas dasar penelitiannya atau hasil dari penelitian yang dia peroleh, dia itu ingin menyadarkan pada semua atau pada yang membaca ataupun mengikuti penelitiannya itu untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada masa lalu kayak gitu. Kemudian yang kedua, mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu. Kenapa bisa terjadi proklamasi? Kenapa bisa terjadi pertempuran Ambarawa dan sebagainya? Nah, kenapa bisa terjadi adanya kerajaan Kutai dan sebagainya? Nah, itu apa yang mereka peroleh bisa kita pelajari hingga saat ini seperti itu. Membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Nah, kemudian membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan dan kecenderungan. Kenapa dulu terjadi reformasi? Kenapa dulu terjadi peristiwa seperti ini? Nah, itu kan kita bisa kan ada dugaan-dugaan awal. Oh, pasti gini. Nah, seorang peneliti bisa menjawab. Tidak cuma hanya spekulatif aja. Oh, itu mesti gara-gara gini. Tapi seorang peneliti itu bisa menunjukkan fakta
sebenarnya yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Masa dulu itu seperti apa sih sebenarnya kronologisnya gitu. Kemudian memahami praktek politik pendidikan sekarang secara lebih lengkap. Lanjut, tahap penelitian sejarah. Tahap penelitian sejarah, ketika seorang ingin melakukan suatu penelitian, otomatis dia akan menentukan topik dulu. Jadi topik yang akan dia teliti itu seperti apa. Kayak gitu, jadi nggak gerambiang, dalam artian nggak semua dia teliti itu enggak, tapi dia lebih mementingkan fokus pada satu penelitian. Karena apa? Kalau dia sudah fokus, otomatis yang dia teliti juga tidak menyebar kayak gitu. Dalam artian tidak ambigu gitu. Dia fokus pada satu yang ingin dia teliti. Nah, menentukan topik itu atas dasar apa? Didasarkan asal unsur-unsur yang pertama bernilai. Seorang peneliti itu akan melakukan suatu penelitian yang memang benar-benar itu ada fungsinya kayak gitu loh. Nah, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada kebermanfaatan bagi siapapun yang nantinya akan membaca ataupun mengikuti penelitian itu. Kemudian yang kedua, keaslian. Mereka itu, para peneliti itu meneliti sesuatu berdasarkan ya emang peristiwa itu terjadi, benar-benar terjadi, bukan hanya dugaan ataupun halusinasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, praktis. Yang keempat adalah kesatuan. Kalau praktis itu lebih ke efisien, artinya peristiwa sejarah yang diungkap itu terjangkau dalam mencari sumbernya. Jadi bisa dijangkau, dalam artian ya adalah benar-benar ada kayak gitu, mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi nanti ada kronologinya, kalau di istilahnya kayak ditarik benang merahnya itu ada gitu ujungnya. Kemudian ada kesatuan. Kesatuan itu artinya unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan. Kita lanjut ya. Setelah menentukan topik penelitian, kita masuk ke ranah yang kedua, yaitu heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber, maksudnya sumber apa? Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber sejarah, seperti kita ketahui ada artefak, peninggalan-peninggalan sejarah lah. Nah, itu bisa menjadi bahan dasar seorang peneliti itu menemukan fakta-fakta yang terjadi dahulunya kayak gitu. Nah, heuristik. Heuristik artinya menemukan. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Sumber sejarah kan bisa ada rekaman juga, ada lewat tulisan, benda-benda yang ditinggalkan, kan banyak sekali ya sumber sejarah. Kemudian yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Nah, verifikasi itu apa sih sebenarnya, atau kritik? Kritik itu dibedakan ada dua sebenarnya. Yang pertama ada kritik ekstern dan juga ada kritik intern. Kalau kritik ekstern itu di dalam penelitian ilmu sejarah, itu kan umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah. Seperti prasasti, dokumen, naskah itu benar-benar dicari yang benar-benar itu untuk fakta, untuk menunjukkan misalnya kayak ditemukan unden berundak atau artefak. Artefak itu apa benar-benar peninggalan suatu kerajaan A atau kerajaan B, itu benar atau tidak sih? Nah, itu nanti keabsahannya atau keasliannya bisa dibuktikan kayak gitu. Kemudian kalau kritik intern itu adalah usaha untuk menentukan atau menyeleksi kredibilitas kebenaran dari sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Kritik ini lebih mengacu pada isi dari sumber-sumber sejarah. Jadi lebih kepada isinya. Di dalam proses ini, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara keseluruhan. Unsur di dalam dokumen itu sendiri secara keseluruhan ya. Dokumen itu dianggap relevan atau kredibel apabila unsur itu paling dekat dengan apa yang terjadi, jauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada, kayak gitu. Kalau penilaian terhadap sumber-sumber sejarah itu menyangkut aspek intern, ekstern. Aspek ekstern itu mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Jadi misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Kalau aspek
intern itu mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Nah, dalam hal ini aspek intern itu berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu terjadi, itu ditafsirkan. Fakta sejarah dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Jadi diruntutkan lah istilahnya seperti itu. Nah, penafsiran fakta itu harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu dapat disusun dan dihubung-hubungkan kayak gitu. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap historiografi. Nah, pada tahap historiografi adalah penulisan sejarah. Ketika dari awal sampai akhir sudah ditemukan topik, kemudian ditemukan diverifikasi, dikritik. Oh, emang ketika dikritik itu sudah benar, sudah terbukti keabsahannya, kemudian ditafsirkan juga sudah jelas. Tahap selanjutnya yaitu adalah historiografi, di mana hasil dari sumber-sumber itu dituliskan kayak gitu. Jadi penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Nah, untuk itu menulis sejarah itu memerlukan kecakapan dan kemahiran. Jadi nggak asal-asalan nulis saja, harus berdasarkan fakta yang terjadi. Oke, itu tentang penelitian ya. Penelitian sejarah ini cakupannya kita pelajari tentang bagaimana seorang peneliti sejarah itu menentukan topik, kemudian untuk mengukur keabsahannya mereka melakukan kritik, interpretasi, dan selanjutnya adalah historiografi ataupun penulisannya. Nah, untuk tugas ada 3 saja. Yang pertama itu tuliskan perkembangan historiografi di Indonesia beserta ciri-cirinya. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud kritik intern dan ekstern yang Ibu tadi sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, apakah manfaat penulisan sejarah yang indosentris bagi kepentingan pendidikan. Selanjutnya, kalian tulis di buku tugas. Setelah itu bisa kalian foto dan kalian upload nanti di Google Form yang sudah Ibu sediakan. Apabila ada kendala, jangan sungkan untuk bertanya, nggak usah malu, oke? Karena nanti sebentar lagi kita akan masuk ke semester 1. Jadi tanya aja, kalau masih bingung tanya aja. Mungkin itu dulu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu, segera diselesaikan ya, nggak usah numpuk-numpuk, nanti kalau numpuk nggak kalian bingung menyelesaikannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.